Baik, perkenalkan nama saya Pria Ciamatani dengan NIM 2021-733. Di sini saya akan menjelaskan kategori 1 dari nomor 1 hingga nomor 6. Maaf, nomor 9. Ini merupakan kasusnya di mana Jeremy, laki-laki 22 tahun, adalah seorang mahasiswa yang memiliki tubuh yang cukup ideal dengan tinggi badan 185 cm dan berat badan 75 kg. Jeremy gemar latihan beban di sebuah pusat kebugaran. Ia mengikuti program latihan beban antara lain bicep curl, leg press, dan beberapa variasi sit up. Setelah latihan selama hampir 2 bulan, lengannya mulai mengeras dan membesar. Demikian juga perutnya terbentuk six pack yang sejak dulu ia idam-idamkan. Jeremy selalu berlatih dengan teman dekatnya Cindy, seorang wanita berusia 18 tahun. Seperti halnya Jeremy, Cindy juga rajin berlatih, namun demikian tidak terlalu tampak perubahan pada otot Cindy dan perutnya masih tampak gemuk. Setelah 2 bulan, Jeremy mulai jarang latihan dan dalam 1 bulan terakhir, Jeremy tidak pernah latihan lagi karena mulai sibuk menyusun skripsi. Ia merasa otot lengannya mulai mengendur dan six-pack-nya itu mulai menghilang. Nah, kita langsung saja masuk pada nomor yang pertama, di mana jelaskan struktur anatomi dan histologi otot. Jadi, anatomi otot tuh ada terbagi menjadi dua, bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Di sini saya akan menjelaskan bagian ekstremitas atas duluan. Nah, ini merupakan lengan atas dan lengan bawah. Di sebelah kiri tampak anterior atau tampak depan, sedangkan di sebelah kanan itu merupakan tampak posterior atau tampak belakang. Nah, muskulus-muskulus yang dapat kita lihat pada tampak anterior yaitu ada musculus deltoideus. Nah, musculus deltoideus ini dia terletak di bagian sini di area sekitar bahu. Kemudian ada musculus pectoralis major yang terletak di bagian bagian sekitar dada. Kemudian ada musculus bicep brachii. Kemudian ada musculus brachialis. Kemudian ada musculus tricep brachii dan ada musculus flexor carpi radialis. Nah, radialis berarti dia sejajar atau setara dengan eh, apa namanya? Ibu jari. Sedangkan kalau musculus flexor carpi ulnaris, ulnaris berarti dia sejajar dengan jari kelingking. Kemudian terdapat musculus palmaris longus. Nah, itu untuk tampak anterior. Sedangkan kalau tampak posterior yang dapat kita lihat yaitu ada musculus trapezius. Nah, musculus ini dia yang membantu dalam menyusun struktur punggung. Kemudian ada musculus deltoideus, ada musculus tricep brachii yang terbagi lagi menjadi 3, bagian kaput lateral, kemudian kaput longum, kemudian kaput medial. Kemudian ada musculus teres major, kemudian ada musculus brachioradialis, musculus anconeus, musculus carpi ulnaris, musculus, mohon maaf, musculus flexor carpi ulnaris, musculus extensor carpi ulnaris, dan musculus extensor digiti minimi. Kemudian ada musculus extensor pollicis brevis, ada musculus abductor pollicis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum, musculus extensor carpi radialis longus. Nah, itu merupakan bagian lengan atas dan lengan bawah tampak anterior dan posterior. Sekarang kita masuk pada bagian tangan, apa namanya? Dari pergelangan tangan hingga jari-jari. Nah, muskulus-muskulus apa yang dapat kita lihat? Yaitu ada muskulus extensor extensor digitorum. Extensor digitorum. Nah, ini yang ini, banyak-banyak ini. Kemudian ada muskulus extensor carpi ulnaris. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau ulnaris berarti dia sejajar dengan jari kelingking. Kemudian ada muskulus extensor digiti minimi, ada musculus extensor carpi radialis brevis. Nah, kalau radialis berarti dia sejajar dengan em, ibu jari. Kemudian ada musculus extensor carpi radialis longus, kemudian ada musculus extensor pollicis brevis, ada musculus extensor pollicis longus, kemudian ada musculus interoseus dorsalis 2 dan ini merupakan musculus interoseus
dorsali 1. Nah, kalau itu untuk tampak posterior, sedangkan kalau tampak anterior, muskulus terdapat muskulus palmaris longus, kemudian ada muskulus abductor pollicis brevis, muskulus flexor pollicis brevis, kemudian ada muskulus palmaris brevis, dan ada muskulus abductor digiti minimi. Nah, itu untuk pergelangan tangan hingga jari-jari, sedangkan kalau ini merupakan leher, punggung, dan badan tampak anterior, maaf, posterior, dan ini merupakan tampak anteriornya. Nah, kalau untuk posterior yang dapat kita lihat di sini yaitu ada musculus sternocleidomastoideus, kemudian ada musculus splenius capitis, ada musculus trapezius, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa musculus trapezius ini dia yang membantu dalam menyusun struktur punggung. Nah, struktur punggung, kemudian musculus trapezius ini dia terbagi menjadi tiga, ada pars descendens, ada pars transversa, dan pars ascendens. Kemudian di sini ada terdapat musculus teres major, ada musculus infraspinatus fascia infraspinata, kemudian ada musculus rhomboideus major, kemudian ada musculus latissimus dorsi. Nah, latissimus dorsi, kemudian ada musculus obliquus externus abdominis, musculus latissimus dorsi. Nah, itu untuk tampak posterior, sedangkan tampak anterior itu yang dapat kita lihat yaitu kita masih bisa melihat musculus deltoideus, kemudian ada musculus, terdapat musculus serratus anterior, kemudian ada latissimus dorsi, kemudian ada musculus obliquus externus abdominis, ada musculus cremaster, kemudian ada musculus pectoralis major. Ini merupakan musculus pectoralis major. Kemudian kita masuk pada ekstremitas bawah. Ini merupakan pangkal paha dan kaki dari sisi kanan dilihat dari ventral. Nah, yang dapat kita lihat yaitu ada musculus iliopsoas yang terbagi menjadi dua, ada musculus iliacus dan musculus psoas major. Kemudian ada musculus tensor fascia latae, kemudian ada musculus sartorius, ada musculus pectineus, ada musculus adductor longus, ada musculus gracilis, kemudian terdapat musculus quadriceps femoris yang terbagi menjadi tiga, yaitu musculus vestus lateralis, kemudian bagian medialnya ini musculus rectus femoris, yang lebih ke medialnya lagi itu adalah musculus vestus medialis. Nah, kemudian terdapat musculus fibularis longus, musculus tibialis anterior, musculus extensor digitorum longus, musculus extensor hallucis longus, kemudian musculus soleus, musculus gastrocnemius caput medial. Kemudian untuk sisi kanan dilihat dari dorsal yang dapat kita lihat yaitu ada musculus gluteus medius, ada musculus gluteus maximus, ada musculus semitendinosus, kemudian musculus gracilis, musculus semimembranosus, musculus biceps femoris, dan di bagian betis ini terdapat musculus gastrocnemius serta musculus soleus. Nah, ini untuk tampak paha sisi kanan dilihat dari lateral, terdapat musculus obliquus externus abdominis, musculus sartorius, musculus tensor fascia latae, rectus femoris, kemudian ada musculus vastus lateralis, musculus biceps femoris, musculus semimembranosus, musculus gastrocnemius, musculus gluteus maximus, dan musculus biceps femoris. Itu yang terdapat pada paha bagian dilihat dari sisi kanan. Kemudian untuk kaki yang dapat kita lihat yaitu ada musculus extensor digitorum longus, ada musculus fibularis brevis, musculus extensor digitorum brevis, musculus abductor digiti minimi, musculus openis digiti minimi, extensor digitorum longus. Nah, ini merupakan extensor digitorum longus. Kemudian ada musculus extensor hallucis brevis,
Kemudian ada musculus tibialis anterior, musculus extensor hallucis brevis, musculus extensor hallucis longus, dan musculus tibialis anterior. Kemudian kita masuk pada histologi otot. Fungsi jaringan otot itu untuk pergerakan. Kemudian stabilitas posisi tubuh, mempertahankan keseimbangan posisi tubuh. Dan juga ada termogenis, di mana termogenis ini dia merupakan proses produksi panas dan diperkirakan 85% tubuh itu panas tubuh dihasilkan oleh kontraksi otot. Nah, ini merupakan histologi dari otot rangka, di mana otot rangka ini tersusun atas dari 3 jaringan ikat, yaitu ada epimysium, ada perimysium, dan endomysium. Nah, eh, kemudian ada juga terdapat fasciculus. Nah, fasciculus ini eh, dia merupakan eh, di mana fasciculus ini tuh dia merupakan berkas-berkas serat otot yang eh, yang lebih kecil dari setiap yang lebih kecil dan setiap fasciculus itu tuh dia dibungkus oleh jaringan perimysium. Kemudian ada juga terdapat neuron motorik. Nah, neuron motorik ini dia merupakan kontraksi atau gerak pada otot rangka itu terjadi apabila adanya stimulus dari neuron motorik ini. Nah, di mana neuron motorik ini dia merupakan akson sel syaraf yang berhubungan dengan sel otot. Kemudian di semua selubung jaringan ikat ini tersebut ada terdapat pembuluh darah vena, arteri, serta saraf-saraf. Nah, ini saraf-saraf. Kemudian ada juga sarkolema. Nah, sarkolema ini eh, dia merupakan membran sel yang mengelilingi sitoplasma sel otot. Kemudian ada retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma adalah jenis khusus dari retikulum endoplasma halus yang ditemukan pada sel otot. Kemudian ada juga miofibril. Nah, miofibril ini terdiri dari banyak miofilamen yang terbentuk dari protein kontraktil halus aktin dan protein tebal miosin. Kemudian serat otot rangka ini dia merupakan sel yang multi inti yang berbentuk silinder dan panjang. Kemudian di sarkoplasma otot rangka itu eh, susunan filamen aktin dan miosin itu sangat teratur sehingga terbentuk pola seran lintang eh, pola seran lintang atau yang biasa disebut dengan pita A dan pita I. Nah, pita A itu dia lebih gelap. Nah, ini yang merupakan pita A, sedangkan pita I itu dia lebih terang. Itu untuk histologi dari otot rangka. Selanjutnya kita masuk pada histologi otot polos, di mana otot polos ini tuh dia tersebar luas di seluruh tubuh dan terutama ditemukan di lapisan organ visceral berongga, contohnya seperti jantung, paru-paru, gastar, hepar, usus besar, usus halus, pankreas, kemudian pembuluh darah. Nah, di dermis kulit, otot polos tuh terlihat sebagai garis-garis kecil yang berhubungan dengan folikel rambut. Nah, otot polos seratnya itu memanjang dengan berkas-berkas yang langsing berbentuk fusiform. Nah, fusiform ini dia berbentuk seperti ikan hiu. Kemudian memiliki nukleus tunggal yang berada di tengah-tengah. Kemudian masing-masing serat otot polos juga tuh mengandung filamen aktin dan miosin dan terdapat juga badan padat. Terdapat juga eh, badan padat yang melekat pada sisi sitoplasma membran sel. Nah, badan padat ini yang bulat-bulat ini. Kemudian terdapat kaveole yang berfungsi sebagai tubulus T. Kemudian ada terdapat sitoskeleton. Sitoskeleton.
Nah, selanjutnya kita masuk pada histologi otot jantung. Nah, pada otot jantung, seratnya itu juga berbentuk silinder dan memperlihatkan seran lintang, yaitu pita A, pita I, dan garis Z, dan juga unit-unit sakromer sama seperti otot rangka. Tetapi ada beberapa perbedaan, yaitu otot jantung ini dibentuk dengan penyatuan sel dari ujung-ujung melalui taut yang dinamai dengan diskus interkalaris. Nah, ini merupakan diskus interkalaris. Kemudian, diskus ini tuh merupakan tempat perlekatan khusus yang melintasi sel-sel jantung secara bertahap pada interval yang tidak teratur. Kemudian pada otot jantung nukleus berjumlah 1 sampai 2 dan terletak di bagian sentral dan ukurannya tuh lebih pendek dibandingkan dengan otot rangka. Kemudian ada tubulus transversus. Nah, kalau tubulus transversus atau tubulus T pada jantung ini memiliki ukuran yang lebih besar. Kemudian ada terdapat taut celah atau gap junction. Pada otot jantung itu terdapat taut celah atau gap junction yang berfungsi sebagai tempat pertukaran ion pada saat impuls lewat. Kemudian kita masuk pada nomor yang ketiga, yaitu otot, nomor yang kedua, otot-otot apa saja yang terlibat dalam bicep curl, leg press, dan sit up. Sit up. Pertama kita harus tahu dulu apa itu bicep curl. Jadi bicep curl ini dia merupakan latihan otot dengan otot lengan dengan penggerak utama yaitu bicep dan tricep. Kedua otot ini tuh melekat pada lengan atas humerus. Nah, ini merupakan contoh dari bicep curl, di mana bicep kalau kita melakukan gerakan tersebut mengangkat beban, maka bicep itu akan memendek dan tricep itu akan memanjang. Kemudian leg press. Kalau leg press adalah suatu latihan dengan duduk pada mesin leg press. Pada saat menggunakan leg press, otot-otot yang bekerja adalah otot paha depan, quadriceps, dan otot paha belakang, hamstring, gluteus maximum, serta otot-otot betis. Nah, ini merupakan otot-otot yang bekerja pada saat kita melakukan gerakan leg press atau latihan leg press, yaitu ada rectus femoris, ada vastus intermedius, ada vastus lateralis, dan vastus medialis. Kemudian sit up. Kalau sit up ini adalah latihan beban tubuh yang menargetkan otot perut dan fleksor pinggul. Keduanya bertanggung jawab untuk fleksi pinggul dan tulang belakang. Latihan ini tuh dilakukan dengan berbaring terlentang dengan mengangkat tubuh. Dari latihan ini juga akan memperkuat dan mengencangkan otot pada abdomen. Nah, ini merupakan contoh sit up dan otot-otot yang berperan yaitu ada otot pectoralis major, ada otot serratus, kemudian ada abdominus rectus, kemudian ada latissimus dorsi, kemudian ada external oblique. Kemudian ini merupakan nomor yang ketiga di mana meka di mana di sini ditanyakan bahwa bagaimana mekanisme kerja otot. Mekanisme kerja kontraksi otot. Nah, ini merupakan mekanisme kerja otot di mana potensial aksi ini dia akan memicu terjadinya pelepasan dari neurotransmitter berupa asetilkolin. Kemudian asetilkolin akan menuju ke tubulus T dan di tubulus T dia akan membuka atau menstimulasi DHP dan DHP reseptor berikatan. Kemudian kanal ion kalsium akan terbuka sehingga kalsium keluar sitosol, menuju sitosol, sitosol. Nah, dari sitosol ini kalsium kemudian akan berikatan dengan kompleks troponin, kompleks troponin yang akan membuka blokade dari filamen tipis. Nah, setelah terbuka, maka molekul aktin akan berikatan dengan kepala miosin. Kepala miosin yang kemudian akan membentuk jembatan silang atau cross bridge, dan kemudian kepala miosin akan
molekul aktin menuju garis M, itu yang disebut dengan kontraksi. Nah, mendorong tersebut membutuhkan tenaga yang kuat, sehingga membutuhkan ATP yang banyak. Kemudian, eh, ketika kalsium dan ATP habis, maka akan terjadinya relaksasi, yaitu ion kalsium akan kembali ke sitosol atau ke retikulum sarkoplasma. Kemudian nomor yang keempat yaitu bagaimana mekanisme kerja otot tersebut, otot apa yang menjadi penggerak utama, otot stabilizer atau penyokong, otot antagonis, bicep curl, leg press, dan sit up. Peranan otot rangka. Agonis itu merupakan otot yang menghasilkan gerak yang dikehendaki. Kalau antagonis, otot yang bekerja berlawanan dengan agonis. Kemudian stabilizer, otot-otot yang bekerja pada satu segmen sehingga pergerakan pada segmen yang berdekatan dapat terjadi. Nah, ini mekanisme kerja otot pada bicep curl. Pertama, isometrik. Nah, isometrik ini di mana konsepnya tuh adalah otot tidak memendek ataupun memanjang. Otot hanya menegang karena mengangkat beban pada pergerakan tetap. Pergerakan tetap, kemudian isotonik. Nah, kalau isotonik ini, otot akan memanjang dan memendek pada suatu pergerakan yang timbul saat mengangkat benda. Kemudian ada konsentrik. Konsentrik dan eksentrik. Kalau konsentrik otot memendek, kalau eksentrik otot memanjang. Kemudian ini merupakan otot penggerak utama dan otot stabilizer penyokong. Di sini otot-ototnya tuh ya yaitu ada eh, brachioradialis, kemudian ada bicep brachii, bicep brachii. Nah, ini merupakan mekanisme kerja otot pada leg press, leg press. Ini merupakan otot-otot yang otot penggerak utama dan otot stabilizer atau penyokong yang mendukung gerakan tersebut, yaitu ada rectus femoris, vastus intermedius, vastus lateralis, vastus medialis, kemudian ada gluteus maximus, dan hamstring. Ini merupakan mekanisme kerja otot pada saat melakukan gerakan sit up. Otot-otot yang berperan pada saat melakukan gerakan sit up yaitu pectoralis major, abdominus rectus, external oblique, abdominis rectus, pectoralis major, kemudian ada serratus dan latissimus dorsi. Nah, selanjutnya nomor 5. Selanjutnya nomor 5, mengapa otot lengan bertambah besar dan keras setelah latihan? Pertama, kita harus tahu dulu apa itu latihan beban. Jadi, latihan beban adalah suatu bentuk latihan yang menggunakan media alat beban untuk menunjang proses latihan, di mana bertujuan untuk meningkatkan kebugaran, kekuatan otot, kecepatan, pengencangan otot, hipertrofi otot, rehabilitasi, maupun penambahan dan pengurangan berat badan. Efek latihan beban terhadap otot yaitu kapasitas sel-sel otot dalam menghasilkan daya akan meningkat atau menurun sesuai dengan tuntutan yang terjadi pada sistem perototan. Nah, apabila sel-sel otot mengalami beban berlebih atau overload, melebihi dari penggunaan normal sehari-hari, seperti dalam melakukan program latihan beban, sel-sel otot ukurannya akan mengalami pembesaran atau hipertrofi di samping bertambah kuat. Begitu juga sebaliknya apabila tuntutan daya
terhadap sel-sel otot menurun seperti dalam kehidupan tidak aktif atau keadaan yang menuntut istirahat. Setelah keadaan sakit atau cedera, maka sel-sel otot ukurannya akan menurun. Atrofi dan kekuatannya pun juga menurun. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kontraksi otot yaitu ada rangsangan pensyarafan, tipe serabut otot, prinsip penambahan beban secara bertahap, prinsip beban berlebih, overload, prinsip pengaturan latihan, prinsip spesifikasi dari pelatihan. Kemudian nomor yang keenam yaitu faktor apa yang mempengaruhi besar dan bentuk otot ditinjau dari strukturnya, materi pembentuknya, dan dari jenis latihannya. Ini merupakan struktur otot rangka yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk otot, besar dan bentuk otot yaitu adalah faktor usia, faktor biologis, dan faktor nutrisi. Nah, pertama faktor biologis. Jadi perkembangan otot pada laki-laki dan perempuan pada awalnya sama. Kadar hormon testosteron atau hormon anabolik pada laki-laki meningkat setelah pubertas. Ukuran otot yang besar akan meningkatkan kekuatan otot pada laki-laki. Kekuatan otot mencapai puncaknya tuh pada usia 20-an. Hormon anabolik ini bisa terbentuk secara alami dari dalam tubuh atau secara sintetik yang bisa diperoleh dari injeksi anabolik steroid maupun obat. Ini merupakan contoh latihan beban. Latihan beban dia akan mengaktifkan jalur transduksi sinyal yang mengatur sintesis protein otot, degradasi protein, transkripsi, dan perilaku sel satelit. Protein kontraktil, aktin, dan miosin yang diaktifkan selama kontraksi-kontraksi kuat dari otot tersebut, pembesaran miofibril. Miofibril membesar, organ juga akan membesar. Nomor 7, bagaimana proses metabolisme saat otot bekerja? Pertama, kita harus tahu dulu apa itu metabolisme. Jadi, metabolisme ini dia merupakan salah satu proses yang sangat penting yang terjadi pada makhluk hidup. Karena dalam proses ini, selain terjadi reaksi simultan juga terjadi proses penghasilan energi untuk kelangsungan hidup dalam makhluk hidup. Kemudian, eh, ini merupakan jalur metabolik otot, di mana pada tahap yang pertama, selama kontraksi otot, ATP diuraikan oleh miosin ATPase untuk menjalankan kayuhan kuat, jembatan silang, sebelum siklus lainnya dapat dimulai. Kemudian, selama relaksasi, ATP diperlukan untuk menjalankan pompa kalsium yang memindahkan kalsium kembali ke dalam kantung lateral retikulum sarkoplasma. Kemudian, tahap yang ketiga itu jalur metabolik yang memasak ATP yang diperlukan untuk melaksanakan kontraksi dan relaksasi adalah bagian 3A, perpindahan fosfat, fosfat berenergi tinggi dari kreatin fosfat ke ADP, kemudian 3B, fosforilisasi oksidatif, sumber utama jika ada kalsium dijalankan oleh glukosa yang berasal dari simpanan glikogen otot atau oleh glukosa dan asam lemak yang disalurkan oleh darah. Dan 3C, glikolisis, sumber utama jika tidak adanya kalsium, di mana asam pirofat, produk akhir glukosis, diubah menjadi asam laktat ketika ketiadaan oksigen menghambat pemrosesan lebih lanjut asam pirofat oleh jalur fosforilisasi oksidatif. Kemudian nomor 8, hal apakah yang mempengaruhi bentuk otot ditinjau dari gender, bagaimana mekanismenya? Terdapat perbedaan komposisi tubuh antara perempuan dan laki-laki sebelum usia pubertas. Namun pada usia pubertas, perbedaan menjadi sangat besar, di mana perempuan memiliki lebih banyak deposit lemak, sedangkan pada laki-laki terbentuk lebih banyak jaringan otot.
Bertambahnya massa otot setelah pubertas berpengaruh terhadap kekuatan otot. Laki-laki memiliki kekuatan otot yang lebih besar daripada perempuan. Perbedaan ini disebabkan karena pada laki-laki ada pertambahan sekresi hormon testosteron. Pengaruh testosteron. Serat otot pria lebih tebal dan karenanya otot-otot mereka lebih besar dan kuat daripada otot wanita. Bahkan tanpa latihan beban karena efek testosteron, suatu hormon steroid yang terutama dikeluarkan pada pria. Testosteron ini dia mendorong sintesis dan penyusunan miosin dan aktin. Kenyataan ini mendorong sebagian atlet baik pria maupun wanita menggunakan secara berbahaya bahan ini atau steroid terkait untuk meningkatkan performa atletik mereka. Pengaruh androgen. Androgen yang dipercayai berperan penting dalam melonjakkan pertumbuhan pada masa pubertas secara kuat merangsang sintesis protein di banyak organ. Androgen merangsang pertumbuhan linier, meningkatkan berat, dan menambah massa otot. Androgen paling poten, testosteron testis, menyebabkan pria membentuk otot yang lebih berat daripada wanita. Efek androgen dalam mendorong pertumbuhan bergantung pada keberadaannya growth hormone. Androgen hampir sama sekali tidak berefek pada pertumbuhan tubuh jika tidak terdapat growth hormone, tetapi keberadaan growth hormone akan secara sinergistis meningkatkan pertumbuhan linier. Hipertrofi otot. Ukuran sebenarnya otot dapat ditingkatkan dengan latihan-latihan resistensi anaerob berintensitas tinggi dan berdurasi singkat, misalnya angkat beban. Pembesaran otot yang terjadi disebabkan oleh meningkatnya garis tengah, hipertrofi serat-serat glikotik cepat yang diaktifkan selama kontraksi-kontraksi kuat tersebut. Sebagian besar penebalan serat disebabkan oleh meningkatnya sintesis filamen aktin dan miosin. Stres mekanis yang ditimbulkan latihan resistensi pada serat-serat otot memicu protein-protein penyalur sinyal yang akan mengaktifkan gen-gen yang mengarahkan sintesis lebih banyak protein kontraktil. Kemudian, latihan beban yang intensif dapat meningkatkan ukuran otot 2 atau 3 kali lipat. Otot-otot yang menonjol beradaptasi baik untuk aktivitas yang memerlukan kekuatan intens untuk waktu singkat, tetapi daya tahan tidak berubah. Kemudian kita masuk pada nomor yang terakhir yaitu nomor 9. Mengapa setelah lama tidak latihan lengan dan perutnya berubah? Bagaimana mekanisme perubahan tersebut? Perubahan tersebut, pertama kita harus tahu apa itu atrofi dan hipertrofi otot. Jadi, hipertrofi otot merupakan peningkatan massa total otot suatu otot. Kemudian atrofi otot. Atrofi otot merupakan penurunan ukuran jaringan atau organ karena penyusutan sel. Atrofi otot merupakan suatu kondisi saat kita memulai kehilangan massa otot karena terjadinya penyusutan. Penurunan ukuran sel disebabkan oleh hilangnya organel, sitoplasma, dan protein. Nah, ini merupakan mekanismenya. Jadi selama kondisi stres tersebut, reseptor glukokortikoid ini dan faktor transkripsi FOXO akan mengaktifkan gen MWRF1 dan faktor transkripsi FOXO mengaktifkan MAFBX gen sehingga meningkatkan ekspresi protein MWRF1 dan MAFBX. Peningkatan ekspresi MWRF1 dan MAFBX mendorong atrofi otot melalui mekanisme biokimia yang belum terdefinisi dengan baik. Nah, ubiquitin ini adalah protein pengatur yang pada dasarnya menandai sel mana yang akan menjadi target degradasi proteasomal, di mana proteasomal ini tuh dia merupakan kompleks protein yang rusak atau protein yang tidak dibutuhkan melalui proteolisis, suatu kimia yang memecahkan ikatan peptida. Dengan tidak adanya kondisi stres, yaitu pada otot rangka dewasa muda yang sehat, pensinyalan insulin IGF-1 dan glukokortikoid tingkat rendah menekan gen MWRF1 dan MAFBX dengan menurunkan ekspresi dan aktivitas faktor transkripsi FOXO. Selain perannya dalam menghambat atrofi otot, pensinyalan insulin IGF-1 juga merangsang proses anabolik seperti sintesis protein dan hipertrofi
Otot rangka. Mediator anabolik utama pensinyalan insulin IGF-1 adalah AKT atau PKB, protein kinase B. Protein kinase yang secara langsung menghambat faktor transkripsi FOXO dan berkontribusi pada aktivitas mTOR1 dan mTOR1. Nah, mTOR1 ini dia merupakan target mekanis kompleks rapamycin 1. Kaitannya pada kasus, yaitu setelah 2 bulan Jeremy mulai jarang latihan dan dalam 1 bulan terakhir Jeremy tidak pernah latihan lagi karena mulai sibuk dalam menyusun skripsi. Ia merasa otot lengannya mulai mengendur dan six-pack di perutnya mulai menghilang. Di mana seperti penjelasan sebelumnya bahwa suatu kondisi saat kita mulai kehilangan massa otot karena terjadinya penyusutan, kondisi ini bisa terjadi karena berbagai hal, misalnya terlalu lama tidak dipakai. Bila suatu otot tidak dipakai selama berminggu-minggu, kecepatan penghancuran protein kontraktil akan berlangsung lebih cepat daripada kecepatan penggantinya. Oleh karena itu, terjadilah atrofi otot atau penyusutan pada otot. Baik, ini merupakan referensi yang digunakan dalam menyusun materi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.